Rezim Jokowi Ma'ruf gagal memimpin negara. Mahasiswa mendukung Jokowi Ma'ruf mundur. Wajib mundur, Jokowi terbukti gagal layani rakyat. Menyerah hidup di bawah rezim Jokowi Ma'ruf, pemuda Makassar gelar aksi kibar bendera putih. Dikutip dari gelora.co. Aksi kibar bendera putih akan digelar sekelompok pemuda dan mahasiswa yang menanamatkan diri sebagai Front Rakyat Menggugat atau FRM di Makassar, Sulawesi Selatan. Juru bicara FRM, Andi Is mengurai bahwa aksi akan digelar di Flyover Reformasi, Makassar pada siang ini, Senin 9 Agustus. Sedianya aksi akan diikuti sebanyak 50 orang. Jumlah peserta aksi dibatasi untuk menunjukkan ketaatan pada protokol kesehatan. Andi Is mengatakan bahwa aksi mengibarkan bendera putih digelar karena FRM menilai rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin telah gagal memimpin Indonesia. Sudah menyerah hidup di bawah pemerintahan Jokowi, katanya kepada kantor berita politik Ermul. Front Rakyat Menggugat menyatakan bahwa kehidupan rakyat Indonesia saat ini menderita akibat pemerintahan Jokowi mengalami 4 kegagalan, yaitu gagal menghadapi pandemi, gagal memberi makan rakyat, gagal memberantas korupsi, dan gagal menjaga demokrasi. Bukti gagal menghadapi pandemi adalah data terbaru dari survei Bloomberg yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penanganan COVID-19 yang terburuk di dunia. Fakta lapangannya memang seburuk survei itu. Kita lihat sampai saat ini angka kematian per hari di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia, tegasnya. Andi Is menilai, penanganan pandemi yang buruk terjadi karena Indonesia kehilangan waktu 3 bulan pertama. Ini lantaran pemerintah sibuk bercanda dan mengabaikan pandangan ahli kesehatan, membangkang undang-undang karantina kesehatan, serta tidak fokus anggaran untuk penanganan pandemi. Kegagalan selanjutnya adalah gagal memberi makan rakyat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Karantina Kesehatan, seharusnya rakyat dan ternak miliknya diberikan makan dan obat oleh negara secara gratis. Kami merasa getir melihat berita rakyat mulai mati kelaparan di era pandemi, sesal Andi Is. Pengamat politik sebut Jokowi berpotensi diberhentikan karena membahayakan negara. Citra Jokowi disebut semakin buruk. Karena secara politik, kebijakan Jokowi dalam penanganan COVID-19 telah keliru sejak awal. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan, Jokowi dalam mengambil kebijakan mengabaikan pemerintah. Undang-Undang 6/2018 Pasal 53 dan Pasal 55. Ubedillah menilai Jokowi berpotensi diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden, sehingga menurutnya PDIP menjaga jarak dengan Jokowi. Tentu saja Jokowi berpotensi diberhentikan dari kedudukannya sebagai presiden di tengah jalan. PDIP nampak semacam jaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan itu terjadi, tutur Ubedillah. Mengutip terkini.id, Ubedillah menilai citra Jokowi yang semakin buruk saat ini secara politik akan merugikan PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Karenanya PDIP nampaknya ingin memberi garis pembatas yang jelas dengan Jokowi. Dengan cara itu PDIP ingin memulihkan citranya yang kini juga makin buruk jelasnya. Bahkan, menurut Ubedillah, secara umum rezim Jokowi saat ini mewarisi masalah yang sangat membahayakan untuk masa depan negara. Maka dari itu, Ubedillah menyarankan agar PDIP segera meninggalkan Jokowi dan fokus mengambil peran untuk menyelamatkan negara. Jika itu tidak dilakukan PDIP, maka memungkinkan peran itu diambil oleh kekuatan oposisi dan PDIP akan mengalami nasib tragis pada kontestasi politik berikutnya ditinggalkan rakyat, ujarnya. Pengamat politik Ubedillah Badrun menyarankan agar PDIP meninggalkan Presiden Jokowi. Alasannya, citra rezim saat ini semakin buruk di mata masyarakat terkait penanganan pandemi COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, ini awalnya menanggapi sikap PDIP yang saat ini terlihat sedang mencoba jaga jarak dari Jokowi. Jika jaga jarak ini menguntungkan PDIP, maka hal yang mungkin PDIP akan meninggalkan Jokowi, ujar Ubedillah Jumat 6 Agustus 2021. Namun, kata Ubedillah, jika Jokowi merubah sikapnya dan memenuhi keinginan PDIP dengan mereshuffle Luhut Binsar Panjaitan, maka mungkin partai berlambang kepala banteng itu akan kembali berpikir untuk tidak meninggalkan Jokowi sepenuhnya.
Puluhan massa IM turun ke jalan, beri 9 tuntutan ke pemerintah. Puluhan massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau UMM Malang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin 9 Agustus. Dalam aksi tersebut, berbagai poster yang berisi tuntutan tentang kasus COVID-19, berisi tuntutan tentang kasus COVID-19 dibentangkan masa aksi. Humas IMM Malang, Roni Versal menyampaikan, aksi turun ke jalan itu untuk mendesak pemerintah kota atau Pemkot Malang menuntaskan kasus COVID-19 dan tuntutan-tuntutan dasar masyarakat yang dibagi menjadi 9 poin. Mulai dari pertama, tetapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 secara mutlak untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kedua, wujudkan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. Ketiga, wujudkan new normal dan pemulihan kehidupan masyarakat, ujarnya. Keempat, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab kepada buruh yang di PHK serta memenuhi kebutuhan dasar dan normatif buruh. Kelima, berikan jaminan kesehatan bagi tenaga medis. Keenam, memberikan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat. Ketujuh, mengecam aksi represif aparat selama pandemi COVID-19. Kedelapan, menolak tenaga kerja asing selama pandemi COVID-19. Dan terakhir, mendesak pemerintah Kota Malang untuk memberikan penerangan di jalan umum baik selama pandemi maupun pasca pandemi. Roni mengatakan pihaknya sudah merangkum berbagai data kasus COVID-19 yang ada di Kota Malang sejak tanggal 5 hingga 8 Agustus mengalami peningkatan meski PPKM terus berjalan. IMM menilai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditujukan untuk menekan penyebaran COVID-19 itu belum efektif. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang lebih serius dalam penanganan COVID-19. Ternyata pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini tidak mengacu langsung pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, tuturnya. Selain itu, terkait karantina wilayah atau karantina mandiri, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi dasar kepada masyarakat dan wajib membantu menghidupkan usahanya. Kalau masyarakat di PHK dan usaha UMKM tidak dibantu pemerintah, bisa jadi mereka tidak bisa membayar kuliah untuk anak-anaknya. Dan itulah yang menjadi tuntutan kami agar pendidikan digratis.